Udah lama banget nggak bertemu di dunia per-YouTubean bukan per-YouTubean. Oke. Jadi apa kabar semuanya? Jadi kali ini aku lagi pengen banget menyampaikan opini aku tentang pendidikan. Well, di sini aku pengen menegaskan bahwa aku bukan seorang ahli pendidikan, bukan juga pengamat pendidikan, tapi di sini aku sebagai seorang yang pernah menjadi siswa, yang juga berpengalaman di dunia pendidikan, dan aku juga memiliki teman-teman yang berpengalaman di dunia pendidikan gitu kan. Terus aku juga memiliki akses gitu loh untuk mengetahui bagaimana sih pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai opininya atau segmen. Jadi aku pengen banget bukan nanya sih, itu aku akan memberikan pernyataan ke kalian. Nah, kalian cukup jawab iya atau tidak, dan itu bisa di dalam hati aja atau diucapin, bukan di dalam mulut ya, tapi diucapin gitu. Maksudnya nggak perlu di komentar, oke? Yang pertama, pendidikan di Indonesia tidak merata, iya atau tidak? Yang kedua, Anda merasa terkekang dengan pendidikan yang ada di Indonesia, iya atau tidak? Oke, yang ketiga, saat ini pendidikan yang ada di Indonesia sedang berkembang menjadi lebih baik, iya atau tidak? Yang keempat, terjadi kesenjangan antara tujuan pendidikan dengan realitanya, iya atau tidak? Oke, yang kelima, kurikulum Indonesia sedang berjalan menuju ke arah yang lebih baik atau terus diperbaiki, iya atau tidak? Oke, thank you atas jawaban kalian. Sebenarnya aku nggak bakalan membahas jawaban kalian itu benar atau salah, karena itu kan juga dipengaruhi dengan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang kalian dapatkan selama ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin banget aku sampaikan di sini. Negara kita ini banyak sekali menghadapi permasalahan, dan ternyata itu bukan hanya negara kita yang harus kita ketahui gitu. Banyak banget negara-negara lain juga mengalami permasalahan, dan sering banget lah kita mendengar bahwa kalau di dunia pasti ada dong permasalahan. Kalau nggak mau ada permasalahan ya mati gitu kan. Nah, berbagai masalah ini ada di sektor kesehatan, bahkan sampai ke sektor pendidikan. Nah, kali ini aku lagi pengen nih ngebahas tentang permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Ya, nah jadi kita sadar atau bahwa hampir semua orang warga Indonesia deh ingin banget pendidikan yang ada di Indonesia itu yang terbaik gitu loh. Mungkin gak ada ya orang yang menginginkan pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan yang kita dapatkan itu yang buruk gitu. Semuanya ingin yang terbaik. Tapi sedikit sekali nih orang-orang yang sadar bahwa sebenarnya diri kita sendiri pun merupakan elemen atau pendukung terhadap pendidikan tersebut. Misalnya aku kasih contoh, ada anak-anak, segerombolan anak-anak bolos sekolah, terus dia main ke warnet. Nah, ketika dia main ke warnet, tukang warnet itu marah ya wajar marah gitu kan. Dia bilangnya gini, ini anak-anak kenapa sih di jam sekolah bolos gitu, main ke warnet, ntar yang dimarahin sama Satpol PP dan sebagainya itu gue gitu loh. Akhirnya dia bilang ke anak-anak, kalian kenapa bolos sekolah kayak gini, ini gurunya mana, nggak peduli mana gurunya gitu. Dan secara nggak langsung ternyata si tukang warnet ini mau marahin murid gitu, tapi secara nggak langsung dia marahin guru dengan mengatakan mana gurunya dan sebagainya. Nah, ketika kita meletakkan diri kita sebagai murid di situ, apakah kita akan merasa sangat bersalah? Enggak dong, karena yang disebut-sebut itu gurunya bukan muridnya. Dan bahkan si tukang warnet itu menyebutkan bahwa dia takut dimarah sama pemerintah karena nggak ngelarang gitu, bukan karena itu emang kewajiban dia gitu loh. Sehingga anak-anak di sini tidak merasa atau tidak terlalu mendapatkan nilainya gitu loh. Oke, nah ini aku ingin menunjukkan bahwa nggak semua orang itu sadar bahwa kita itu juga merupakan pendukung terhadap pendidikan gitu. Nah, jadi sebenarnya yang harus dikatakan tukang warnet itu apa sih? Yang harus dikatakan tukang warnet itu yang pertama, ini ada pilihan pertama. Kenapa anak-anak kok kalian bolos, bukannya ini jam sekolah? Kita tanya, kita menunjukkan bahwa
ini loh, kita itu juga peduli sama kamu, bukan hanya guru kamu, bukan hanya orang tua kamu, kita sebagai masyarakat juga peduli gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, kita nasihati, kalian boleh main ke warnet, tapi ini kan sekarang saatnya jam sekolah ya. Nah, antar pas istirahat atau kalau udah pulang, kalian bisa main ke warnet. Dan sekarang jamnya sekolah aja dulu gitu. Oke, kita mengajarkan dia bahwa anak-anak harus menempatkan waktunya sesuai porsinya gitu loh. Istilahnya kalau dulu aku di asrama tuh nggak boleh zolim. Di waktu belajar malah dibawa untuk tidur, waktu tidur untuk main, sehingga kita tuh nggak dapat nih apa sih yang sebenarnya yang akan kita lakukan. Hal seperti ini sederhana banget, tapi nggak semua orang sadar gitu loh. Oke, nah ketika kita mengetahui ini, seharusnya kita juga sadar dong. Ternyata aku juga sebagai elemen pendukung dalam pendidikan, bukan hanya kita melimpahkan kepada guru atau melimpahkan kepada pemerintah gitu, tapi semua dari kita itu saling bahu-membahu untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia itu besar dan luas banget. Gak mungkin kan kalau hanya pemerintah aja yang bisa menyelesaikan tersebut. Dia juga butuh dukungan dari masyarakat, begitu juga sama guru, masyarakat juga gitu. Ternyata kita itu saling membutuhkan gitu loh. Kemudian pernah gak sih kalian dengar istilah ikan disuruh memanjat, atau bahkan monyet disuruh berenang, burung disuruh berenang, dan banyak banget yang istilahnya intinya tuh menunjukkan bahwa kemampuan siswa ini A tapi dipaksa untuk mengerjakan B gitu, dengan ilmu yang udah distandarisasi oleh negara kita gitu. Seperti matematika, fisika, atau biologi dan sebagainya. Sebenarnya bukan bakat anaknya di situ, tapi anak dituntut untuk menguasai hal tersebut gitu loh. Oke. Nah, ada beberapa hal yang banyak banget dipertanyakan. Sebenarnya salah nggak sih untuk ilmu yang terstandarisasi tersebut? Enggak kan? Atau bahkan misalnya salah nggak sih kalau anak-anak semua mendapatkan mata pelajaran yang sama? Enggak kan? Itu juga upaya untuk menyamaratakannya gitu. Tapi itu enggak akan menjadi masalah kalau stigma di masyarakat itu masih normal. Maksudnya normal bagaimana? Ada anak-anak yang ketika mendapatkan nilai matematika misalnya yang paling sering ini, misalnya mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, anak-anak tersebut akan dianggap sebagai anak-anak yang pintar. Sedangkan anak-anak yang mendapatkan nilai rendah pada matematika tersebut dianggap sebagai anak-anak yang tidak pintar atau bahkan dikatakan bodoh. Nah, ini juga sebagai bahan untuk orang tua membeda-bedakan anaknya. Coba lihat nih anak si A pintar banget matematikanya, sedangkan kamu nggak tahu gitu. Nah, ini kan sangat berpengaruh di psikologi anak gitu. Sehingga yang harus kita sadari bahwa oke, kali ini kita belum bisa, kita hanya sebagai masyarakat yang hanya bisa beropini atau menyampaikan pendapat kita, belum bisa untuk mengubah materi apa aja sih yang diperlukan sama anak-anak, perlu nggak sih distandarisasi gitu. Tapi yang bisa kita ubah itu stigma kita. Masih nggak sih kalian atau bahkan aku gitu, ketika mendengar anak yang mendapatkan nilai UN-nya 100 semua itu pintar, sedangkan anak yang mendapatkan nilai UN-nya rendah bodoh, atau bahkan kita menganggapnya malas belajar. Bisa aja itu emang bukan porsinya dia, bukan bakatnya dia, bukan minatnya dia gitu. Sehingga yang dianggap pintar sama bodoh itu beda, udah beda tempatnya gitu. Bukan sama lagi, ini tempatnya di sana, ini tempatnya di sana. Bisa nggak kita bandingin? Seharusnya nggak bisa gitu loh. Nah, tapi ada hal yang aku senengin banget. Ternyata masyarakat ini udah pada sadar gitu bahwa anak-anak bukan hanya harus pintar di matematika, bukan hanya di yang diikuti UN gitu. Orang tua ternyata udah pada mulai sadar bahwa anak-anak itu pintar memang menurut bakatnya masing-masing, menurut porsinya masing-masing. Tapi ada satu hal yang salah. Ini menurut aku ya pribadi. Anak-anak yang pintar di bidang-bidang aku sebutin sebelumnya, misalnya kayak matematika, fisika dan sebagainya, atau biologi, itu anak-anak pintar di situ. Nah, karena kita materinya di kelas kan masih tentang itu ya. Nah, ketika anak-anak belajar di kelas tentang itu, mereka banyak tanya sama gurunya karena emang rasa pengen tahu mereka, atau bahkan karena emang bakatnya di situ, sehingga mereka merasa enjoy, merasa senang
aja kan soal-soal seperti itu. Nah, anak-anak seperti ini secara nggak langsung ternyata dibully sama teman-temannya. Misalnya ketika mereka banyak tanya, aduh ngapain sih banyak tanya, ini udah waktunya pulang, lo hanya buang-buang waktu gitu. Atau misalnya ketika dia bertanya sama gurunya, caper banget sih, pokoknya dianggap banyak hal lah gitu, yang mungkin kita semua mengalami hal-hal tersebut, atau bahkan mungkin kita menjadi pelaku pembulian yang secara tidak langsung ini. Oke, katakanlah orang-orang atau anak-anak tersebut memiliki mental baja yang bodoh amat, lo mau bilang gue caper atau sebagainya, ya gue emang pengen tahu, ya gue belajar gitu. Atau bahkan ternyata anak-anak yang kita bully secara nggak langsung ini memiliki mental yang rendah gitu loh. Ketika kita bilang gitu, dia berpikir ya udahlah ngapain gue nanya, malah dianggap kayak gini, kayak gitu dan sebagainya. Nah, ini bukankah salah satu langkah kita yang secara tidak langsung menghilangkan anak-anak yang pintar pada bidangnya juga gitu. Kita nggak pernah tahu ya, bisa aja kita yang selama ini keluar-keluar tentang pendidikan tuh penting, pendidikan di Indonesia harus diperbaiki dan sebagainya, ternyata kita merupakan seorang penyumbang terhadap buruknya sikap anak, atau bahkan kita sangat mempengaruhi anak-anak tersebut menjadi malas belajar. Kita nggak tahu, atau bahkan kita sebagai penyumbang menghancurkan masa depannya. Kita nggak tahu kan. Dan yang harus kita sadari bahwa kita itu juga sebagai pendukung pendidikan, bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada murid-murid kita, bukan hanya kepada kenal-kenal kita, tapi kepada setiap anak. Oke, sampai sini aja. Mohon maaf kalau kayak lebih menyalahkan, tapi sebenarnya aku tidak menyalahkan siapapun, cuma menyampaikan opini aja. Ini part satunya, nanti akan ada part 2-nya insyaallah. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan sampaikan pendapat Anda juga di komentar ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Dadah, see you next time. Semoga bermanfaat dan